Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Mbak. Baik, Mbak. Baik ya, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya untuk kita. Karena masa-masa kayak gini, masa-masa yang cukup ini sih ya, cukup rentan gitu ya. Ada yang banyak yang ini ya, kayak saya misalnya beberapa kali radang tenggorokan gitu ya. Dan sepertinya tidak hanya saya gitu, banyak juga yang mengalami ya. Nah, baik, di pertemuan kali ini dan pertemuan ke-5 dan 6 akan berjumpa terus dengan saya ya. Nama saya Cindy Yulia Putri, kalian boleh panggil Mbak Cindy. Presentasi saya mungkin tidak slideshow kayak ini ya, maksudnya kayak ya udah slideshow dari from beginning to the end gitu ya. Tapi karena kalau dia slideshow itu nge-lag gitu loh di tempat saya ya. So I'm so sorry for this trouble ya. Oke, materi hari ini ya itu mengenai identitas nasional dan jati diri bangsa ya. Sebetulnya kalau kita cermati ya, ini pun sudah diajarkan ya di SD bahkan ya di SMP untuk kalian dulu mungkin ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan gitu ya, atau mungkin wawasan kebangsaan. Dulu di saya namanya digabung itu Pancasila dengan PPKN gitu, pendidikan kewarganegaraan, P-nya lagi saya lupa gitu ya. Nah, itu sebetulnya sudah tereksplor ya, sudah tereksplor secara kurikulum ya kalau di kita gitu ya. Nah, namun memang untuk mata kuliah ini, mata kuliah bela negara akan kita pertajam ya karena memang sesuai dengan visi misi kampus dan identitas bela negara itu sendiri ya. Nah, sebetulnya apa sih Mbak gitu ya identitas nasional dan jati diri bangsa gitu kan? Sering kita bertanya-tanya, kita punya identitas nggak gitu ya? Kayak misalnya saya sering nih dibilang gini, ini identitas ini ya kali ya, mungkin etnisitas gitu ya sedikit ya. Saya lahir di Medan, namun dari sisi suku itu Minang dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tapi saya belum pernah ke Banjarmasin. Nah, saya lahirnya di kota Medan, lahir besar. Lalu siapa saya kan gitu ya? Apakah saya orang Minang, orang Medan, atau apa? Nah, sehingga identity itu penting ya. Sering kita bertanya-tanya gitu. Karena kalau di HI ya, ini kan HI kan ya? Atau politik nih? HI, Mbak. HI ya. Nah, kalau di HI kalian bisa lihat misalnya Creswell, Castle gitu ya. Dia membahas mengenai political identity ya. Jadi bahkan identitas pun bisa dipolitisir gitu ya. Nah, ini saya boleh minta screenshot-nya mungkin? Siapa yang bisa ambil ya? Ruth kali? Ya, Sanja, Mbak. Ya, boleh, Mbak. Siapapun tolong dibantu, nggak apa-apa. Bisa? Sudah ya? Sudah, oke. Thank you, Ruth. Nah, kemudian kita lihat ya, identitas nasional itu sebetulnya apa gitu ya. Nah, sering sebetulnya terminologi identitas ya, identity, sebetulnya perlu dilihat lagi gitu. Karena identitas itu apakah sebetulnya dari keturunan ya, atau sebetulnya dari tempat dia hidup gitu. Oke, nggak jadi bersin tuh sakit ya. Ya, aduh. Nah, kemudian kalau secara terminologis ya, suatu ciri yang dimiliki oleh satu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa itu dengan bangsa lain. Nah, bangsa Indonesia misalnya apa sih yang membedakan? Saya mau tanya deh. Apa sih yang membedakan karakter gitu ya, identitas bangsa kita dengan bangsa lain? Bahasa, Mbak. Bahasa, good. Budaya, Mbak.
Budaya, budaya yang mana? Budaya kan banyak. Tarian, makanan daerah. Boleh. Meski ada yang dekat-dekat ya. Misalnya kalau kalian bilang makanan, misalnya rendang di Malaysia juga ada rendang gitu ya. Tapi di UNESCO terdaftar ada rendang Malaysia, ada rendang Indonesia ya, rendang Minang. Nah, terus apalagi kira-kira yang membedakan? Ini ada apa nih? Mbak. Ini? Gambar ini gambar apa? Bendera, Mbak. Bendera, Mbak. Bendera, good ya, bendera. Ada nggak bendera yang hampir-hampir mirip gitu sama Indonesia? Ada. Monaco. Ada. Apa? Monaco. Monaco, Mbak. betul. Tapi Monaco warnanya lebih marun ya? Betul kan? Apa lebih Iya, Mbak. merah? Seingat saya Sama Monaco bentuknya itu lebih lebih marun dan bentuknya ini, lebih... Mbak. Siapa tadi? Marta Haprian ya? Ya, Mbak. Gimana? Sorry, terputus. Setahu saya sih kalau perbedaan bendera Indonesia sama bendera Monaco itu yang pertama di bendera Monaco itu dia ukurannya itu kalau nggak salah 3:4 kalau nggak salah. Terus Di kalau kita Indonesia kan berapa? 16:9. Good. 16:9 itu berapa? Terus sama warna di bendera Monaco itu dia lebih merahnya bukan merah kayak Indonesia, dia merahnya kalau nggak salah lebih muda deh. Oh, lebih muda ya, bukan lebih marun ya? Kurang tahu sih, soalnya sih gitu sih, Mbak. Oke. Ini tadi kelas F ya, saya nggak salah ya. Benar, kelas F kan ya? Iya, Mbak. Mbak. Oke, sorry ya, soalnya kayak saya kalau screenshot, saya tandai gitu, misalnya kelas apa gitu ya. Oke, good. Yang lain ada lagi yang membedakan? Pancasila, Mbak. Pancasila sebagai? Lambang negara kita. Sebagai lambang mungkin lebih ke burung Garuda kali ya? Iya, Mbak. Mungkin kalau Pancasila ke ideologi, ya, dasar negara, betul, filosofi gitu ya, Ruth, thank you. Nah, kemudian apa lagi kira-kira yang membedakan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Mbak. Ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa lain mungkin punya semboyan lain ya. Bangsa lain punya semboyan lain. Misalnya kayak Jerman. Jerman biasa, misalnya Jerman agak chauvinis ya. Jadi dia selalu bilangnya Deutschland, Deutsch über alle gitu ya. Bangsa Jerman di atas segalanya gitu ya. Nah, mereka sering encourage itu gitu ya. Nah, kemudian apa lagi kira-kira? Lagu kebangsaan, Mbak. Lagu kebangsaan, betul. Lagu kebangsaan kita apa? Indonesia Raya. Indonesia Raya berapa stansa? 3, Mbak. 3. 3. Ada yang hafal sampai 3 stansa? Saya, Mbak. 3 apa 4? 3 sih, Mbak. Soalnya dulu Ya. waktu upacara pakainya 3 biasanya. Ya, 3. Biasanya kalau stansa full stansanya itu biasanya indoor. Sebetulnya indoor. Kalau outdoor itu cukup 2 stansa. Ya. Tapi kalaupun mau digunakan sampai habis gitu ya, sampai 3 nggak masalah, lebih baik ya. Nah, masih banyak yang bahkan sampai 3 stansa juga belum hafal ya. Ada lagi yang membedakan kira-kira? Bentuk negara, Mbak. Kita kan negara Pancasila. Tapi bentuknya kan republik. Yang lain juga republik, ada kan ya? Republik. Ya kan? Yang lain juga ada Republik Federal Jerman, tapi dengan dia bentuknya federal ya. Kita kan bentuknya NKRI. Terus ada Republik Korea juga republik gitu ya. Nah, jadi kalau republik kita harus ini lagi harus signifikan gitu. Misalnya bentuknya negara kesatuan gitu ya, kayak kita kan NKRI ya. Ada nggak lagi yang negara-negara yang bentuknya persatuan? Ada ya. United States juga persatuan. Ya, US itu negara-negara yang dia menyatakan bahwa negaranya banyak gitu ya, bentuknya federal tapi dijadikan satu sehingga menjadi the United States. Sama nggak dengan UK? Sama. Makanya namanya the United Kingdom. Ya. Nah, kemudian ke slide selanjutnya gitu ya.
sebetulnya identitas nasional sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah, ya. Jadi wilayahnya ada, gitu ya, teritorinya, bangsanya ada, sistem perundang-undangannya ada, hak dan kewajibannya juga lengkap, legal sistemnya ada, gitu ya. Kemudian pembagian kerja berdasarkan profesi. Nah, ini sudah mewakili semua kalau di kita, ya. Nah, kemudian identitas nasional satu bangsa juga tidak bisa dipisahkan dari jati dirinya. Ya, manusia sebagai individu sulit dipahami jika terlepas dari manusia lainnya. Tapi kalau di dunia internasional kita terkenalnya bangsa apa sih? Saya pengen tahu gitu. Kita terkenal bangsa apa gitu. Bangsa yang ramah, Mbak. Iya, gitu ya. Bangsa yang ramah sih katanya gitu ya. Nah, semoga tetap gitu ya. Semoga tetap ramah ya. Tapi jangan salah ya, bangsa-bangsa lain pun meski tidak ramah, tapi mereka tolong-menolongnya besar loh. Kalau di kita kadang-kadang, harusnya kita punya empati ya, empati yang besar gitu. Tapi kadang-kadang kayak, ya ada nggak sih ini orang empatinya gitu-gitu ya. Kadang-kadang kita bertanya-tanya juga gitu. Kita bangsa yang ramah, namun hanya dari senyum makanya ramah atau gimana kan gitu ya. Gitu. Ya. Kemudian ada yang mungkin mau kasih insight, kita tuh terkenal sebagai apa gitu. Kita anggap yang positif ya, sehingga negeri ini tetap ini ya, tetap positif gitu ya, image-nya di mata international community ya. Kira-kira ada yang mau jawab? Negara kepulauan yang alamnya bagus, Mbak. Good, alamnya bagus. Siapa tadi yang jawab? Mbak. Ruth, ya. Yang lain? Maritime country. Maritime country, ada lagi? Negara yang Agraris, memiliki Mbak. beragam suku dan budaya. Kenapa, Sania? Negara yang memiliki berbagai suku dan bangsa yang beragam. Iya, suku dan bangsa yang beragam. Apalagi? Batiknya, Mbak. Batik, lanjut. Negara yang ada di garis khatulistiwa. Negara yang ada di khatulistiwa, ya, betul. Terus Negara kita kepulauan. apa? Negara kepulauan. Negara kepulauan, betul. Ada lagi? Multiculturalism country. Multiculturalism country, terus? Paru-paru dunia, Mbak. Paru-paru dunia, Ada Agraris, lagi? Mbak. Agraris, ada? Banyak rempah-rempah, Mbak. Kayak rempah-rempah. Kok nggak ada yang jawab ya? World Islamic Country, nggak ada yang jawab ya? Jangan-jangan berarti nggak World Islamic Country lagi ya? Tapi sampai hari ini masih ya, World Islamic Country. Tapi bukan saya kaitkan ke religion ya, bukan. Religion itu memang tetap menyatu sama Pancasila karena dia sila 1 ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi every single one ya, setiap orang harus faith ke God ya, apapun kepercayaannya. Di Indonesia diakui ada 6 ya. Nah, untuk dari sisi kuantitas masih World Islamic Country ya. Dan masih tergabung juga dengan beberapa organisasi ataupun institusi Islam gitu ya. Itu masih ada tergabung meski beberapa ada yang lepas ya. Nah, ada lagi mungkin? Nah, sebetulnya itu tadi kalian sudah sebutkan tuh. Unsur pembentuk identitas nasional ada suku bangsa, agama, budaya, bahasa ya. Sehingga kalau dibilang itulah pentingnya gitu ya, pada saat Sumpah Pemuda bahasa kita itu ya bahasa Indonesia ya. Meski misalnya tercampur dengan bahasa-bahasa bahasa-bahasa suku ya, misalnya kalau kalian bilang menghaturkan itu diambil dari bahasa Sunda gitu ya. Kemudian kalian bilang
digadang-gadangkan gitu ya, dibesar-besarkan itu dari bahasa Minang gitu ya. Nah, tapi memang itu menjadi bahasa nasional ya. Nah, memang bahasa Indonesia memang terbentuk dari beberapa kosakata suku-suku di Indonesia ya. Jadi literasinya itu memang sangat kaya ya. Dan ini tadi yang saya bilang agama ya, berapapun agama yang ada di Indonesia tetap mereka Indonesia ya. Itu jadi tidak mendiskreditkan tidak comparing one another gitu ya, tidak juga mendiskreditkan satu sama lain, tapi justru itulah yang menjadi penyatu ya di Indonesia. Nah, ini yang bangsa luar itu salut sebetulnya. Dari sekian banyak suku bangsa, agama, budaya gitu ya, bahasanya anggaplah kalau bahasa etniknya lebih dari 300 ya seingat saya. Nah, kemudian tapi masih bisa terbentuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu yang patut disyukuri ya di kita. Kemudian 3 bagian identitas ya. Sebetulnya ada identitas fundamental, alamiah, dengan instrumental. Nah, fundamental ini yang tadi kalian sebutkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Sementara yang alamiah terbentuk bahkan sebelum ada nama Indonesia gitu ya, ada suku, budaya, agama, pulau, bahasa. Ya, bahasa mungkin ya setelah ada terbentuk secara konstitusional Indonesia gitu ya. Diresmikanlah bahasa kita menjadi bahasa Indonesia. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian bendera ya, bahasa tadi kalian ada bilang ya, bendera, kemudian ada lambang dan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Nah, kemudian kalau dilihat 3 karakteristiknya, yang pertama persamaan nasib. Ya, sama-sama berada di bawah kolonialisme gitu ya, sama-sama memperjuangkan Indonesia gitu ya, sama-sama mengusir penjajah. Nah, itu masih satu nasib ya, persamaan nasib. Kemudian kesatuan Indonesia ya. Berdasarkan data Dirjen Pemerintahan Umum, Indonesia memiliki 17.504 pulau. Sorry, ini pulau. Bayangin, bahkan beberapa masih ada yang belum bernama. Dan mungkin masih banyak yang belum kita kunjungi. Ya, masih banyak. Nah, kemudian hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Ya, dari ribuan pulau tersebut berkembang dari suku, budaya, bahasa yang berbeda. Kemudian inilah yang menjadi karakteristik nasional Indonesia, ya, karakteristik kita. Lalu kalau kalian lihat lagi keinginan untuk merdeka. Nah, ini juga membentuk karakter kita. Ya, keinginan untuk merdeka, setiap orang ini tercantum ya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ini juga tercantum, termaktub, setiap orang ingin kemerdekaan, kemudian bangsa Indonesia sama-sama merdeka dari penjajahan dalam bentuk apapun, baik secara fisik maupun mental, bahkan penolakan ini ya tercantum di UUD 1945 ya, bahwa segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan ya, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri. Ya, masih hafal ya? Jangan sampai nggak hafal ya. Nah, contoh identitas nasional. Pancasila, Borobudur, batik. Tadi ada yang jawab batik ya. Nah, Borobudur tadi ada yang terlupa ya. Borobudur masih dikenal. Kemudian bendera merah putih, lalu lagu Indonesia Raya. Ya. Indonesia cukup ini loh sekarang. Maksudnya kalau dibanding saya dulu kemana-mana ya, ke luar negeri gitu ya. Kalau saya compare misalnya ke diri saya di 10 tahun lalu saya kemana-mana, itu tuh orang kalau ngelihat saya bahkan nggak bilang saya Indonesia, karena 10 tahun lalu saya belum pakai hijab gitu ya. Jadi kan wajahnya oriental ya. Jadi bahkan saya sampai dibilang Amerika Latin gitu. Karena apa? Karena kulitnya sawo matang gitu ya, rambutnya sepinggang gitu. Jadi mereka mikir ini pasti bukan Asia gitu. Saya heran juga gitu. Ada yang bilang saya Amerika Latin. Paling dekat itu orang bilang saya Filipina. Ya. Tapi kalau sekarang kalau sudah begini, sudah banyak yang nyebut Indonesia ya, sudah banyak gitu. Kadang-kadang ya kalau disebut Malaysia ya oke lah karena dekat gitu ya. Tapi sudah mulai banyak kok yang memang mereka kenal gitu dengan Indonesia ya. Nah, kepribadian kita
Yang pasti sebagai identitas nasional, keutuhan, keseluruhan atau totalitas dari kepribadian individu, ya. Maka saya sering sekali menyampaikan ke mahasiswa gitu ya, ke anak didik, pokoknya kemanapun kita melangkah, bawalah Indonesia di dalam diri kita. Maksudnya, kalaupun kita misalnya ya pakai bahasa Inggris, pakai bahasa negara setempat, tapi tetap jati dirinya Indonesia gitu. Ya, jangan dilupakan gitu, sehingga orang bisa membedakan gitu. Jadi warga bangsa lain ya, warga negara lain itu bisa membedakan, oh bangsa Indonesia itu ternyata kayak gini ya gitu. Ya, oh ternyata memang ramah, memang mau membantu, memang apa mereka bilangnya sering hangat gitu ya, mereka sering bilangnya begitu ya, ramah gitu kan. Kemudian kadang-kadang kita segan gitu, sering juga orang bilang kita bangsa penyegan gitu ya, takut salah ngomong gitu ya. Nah, itu sering juga gitu. Kemudian jati diri bangsa, tentu ini ya karakter bangsa itu pilar penting ya. Jadi memang kemanapun kita bergerak, kemanapun kita melangkah, tetap bawa karakter kita ya. Tapi ya sering sekali pembangunan karakter ini belum terjaga dengan baik sehingga hasilnya belum optimal ya. Nah, ini yang kita patut waspadai gitu ya. Sebetulnya kalau tidak kadang-kadang ya kalian pasti paham gitu ya, krisis moral gitu ya segala macam. Nah, ini sering juga. Makanya sering sekarang universitas itu menjadi tonggak untuk pembangunan karakter katanya gitu ya. Karena memang sebagai amanat awal juga untuk sejak dimulai kemerdekaan ini juga menjadi mandat ya dari founding father kita. Kemudian fenomena keseharian sering menunjukkan perilaku masyarakat masih belum sejalan dengan karakter bangsa yang dijiwai oleh Pancasila. Ya. Maka perlu revitalisasi pembangunan jati diri dan karakter bangsa. Ya. Ini yang seharusnya kita upayakan ya. Kemudian di sini ya, kerangka dasar misalnya ada pembangunan karakter, landasannya tentu Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, kemudian memperhatikan lingkungan strategis. Nah, ini juga harus dilihat ya. Regional dan global, regional dan global sebagai peluang sekaligus juga ancaman lunturnya nilai-nilai Pancasila ya. Nah, ini seharusnya Pancasila pada saat yang sama menjadi filter ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa restrict ya. Kita tidak bisa restrict optimal budaya-budaya dari luar gitu ya, K-pop lah atau J-pop atau apalah lagi gitu ya, budaya dari luar yang sampai ke sini sehingga semakin lama westernisasi itu semakin terasa gitu di kita ya. Misalnya Mbak, kalau ngopi saya harus Starbucks gitu ya. Padahal kalian nggak tahu Starbucks itu kopinya kopi Kalimantan dijual ke Eropa, Eropa buat kopi dijual lagi bijinya ke kita gitu ya, yang sudah roasted misalnya dijual lagi ke kita jadi Starbucks. Lucu kan? Jadi seperti re-export gitu dan re-import. Nah, padahal kalau minum kopi hitam biasa emang kenapa sih gitu ya? Ya nggak apa-apa kan. Misalnya Mbak saya makannya coklat Belgia gitu. Padahal coklat Belgia pun dari sini loh ya. Kalian pernah makan buah coklat langsung? Enggak, rasanya asam. Bukan manis. Sehingga ditambah bubuk kakao gitu ya, bubuk kakao paling banyak pemanis, sukrosa yang gitu-gitu baru dia jadi manis ya. Nah, itu dari sini juga ya, bahkan buahnya dari kita juga, buah coklat. Ya. Gitu. Jadi banyak yang kita tidak sadari bahwa sebetulnya semuanya ada di kita, tapi kita beli aja brand-brand luar gitu kan ya. Gitu. Ya boleh-boleh aja sih, boleh gitu ya. Tapi alangkah lebih baik gitu ya banyak juga kok ya produk di dalam negeri yang memang bagus gitu ya. Nah, kemudian secara lingkungan nasional ya, perkembangan pembangunan fisik dan belum diimbangi dengan pembangunan karakter. Nah, ini dia. Kita sibuk membangun infrastruktur, tapi bagaimana kita membangun mentality ya, supaya berjuang lebih baik gitu ya, berjuang lebih. Maksudnya begini, semua orang itu kan punya
meaning yang mungkin berbeda ya dari kategori berjuang ya. Tapi kalau saya pribadi, berjuang itu tidak bisa membandingkan dengan orang lain gitu. Nah, tapi kalau untuk case untuk Indonesia gitu ya, berjuang dari dari berjuang sesuai jati diri bangsa gitu. Kalau memang kita Indonesia ya sampaikan Indonesia. Ya jangan tidak ke barat-baratan gitu ya. Tapi tetap menerima budaya itu ya sudah, menerimanya sebagai oh ya sudah itu memang salah the type of culture gitu ya. Tapi tidak dijiwai luar biasa gitu ya. Ya tetap jati dirinya ya Indonesia gitu ya, bagaimanapun itu. Ya. Nah, ini kasus nyata ya. Ada salah satu mahasiswa gitu ya, kakak kelas kalian lah yang saat ini sudah tamat ya. Saya tidak perlu sebut nama gitu ya. Dia blasteran nih, ya blasteran antara seingat saya Australia dengan Indonesia gitu. Jadi ketika saya tanya, jadi kamu warga negara, jadi kamu orang apa gitu saya tanya. Ini identitas ya. Saya campuran Mbak, kan gitu jawabannya ya, benar. Saya blasteran gitu ya, Indonesia, Australia. Iya, tapi warga negaranya apa? Saya belum milih Mbak. Terus saya langsung tanya, kamu punya KTP mana? Indonesia ya, that's it, Indonesia. Ya, meski bapaknya Australia kayak apa namanya? Swedia kayak mana gitu ya. Tapi tetap dia memegang KTP Indonesia, maka dia Indonesia. Meski dia bisa memilih 2 warga negara sampai usia 21 tahun, tapi ternyata pada saat 17 tahun dia sudah punya KTP di sini ya, berarti dia Indonesia. Gitu ya. Nah, itu pun juga identitas ya. Itu juga identitas. Jadi identitas keturunan mungkin dia blasteran gitu ya, tapi identitas kewarganegaraannya Indonesia. Ya. Nah, kemudian membangun jati diri dan karakter bangsa berlandaskan Pancasila dibangun melalui hati, pikir, olahraga, dan olah karsa atau olah rasa. Ya. Nah, kemudian di sini jati diri bangsa ini sebetulnya memang banyak ya dari karya-karya suku Jawa gitu ya. Misalnya di masyarakat Jawa kuno ada jati diri itu diambil dari Lontar Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Mpu Kanwa di abad ke-9 ya, untuk melukiskan karakter dari Prabu Erlangga ya. Nah, kemudian kalau saya pakai bahasa Jawa, baca di sini saya khawatir salah pronounce ya. Jadi saya baca yang bahasa Indonesianya ya. Jika ingin menguasai ilmu pengetahuan, maka akan muncul musuh besar dalam diri sendiri. Tempatnya tidak jauh dari tubuh karena ada dalam hati, dan manusia yang terbaik adalah manusia yang memiliki jati diri. Ya. Itu. Kemudian 18, apa itu jati diri? Ya. Ada yang mau kasih insight jati diri itu apa sih Mbak gitu? Kalau di sini the power of mind ya, kekuatan jiwa, kemudian akumulasi dari sifat, karakter, paham, semangat, kepribadian, moralitas, akhlak ya, keyakinan, kemudian ekspresi ya, dan pola-pola perilaku berkehidupan, bermasyarakat dan berbudaya ya. Nah, kemudian jati diri bangsa tentu ya, satu kekuatan bangsa yang berakar dari bangsa itu sendiri, yang menjadikannya identitas, karakter, atau ciri bangsa yang menjadi modal dasar bagi sebuah bangsa untuk membangun dirinya. Ya. Kemudian ada, ini ada 5 pilar karakteristik sebetulnya. Ada transendensi, menyadari bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan. Ada humanisasi, setiap manusia pada hakikatnya setara di mata Tuhan. Kemudian kebinekaan, kesadaran akan ada sekian banyak perbedaan di dunia, akan tetapi mampu mengambil kesamaan untuk menumbuhkan kekuatan. Kemudian musyawarah, nggak terlihat dari sini. Musyawarah dan keadilan. Ya. Sorry, kecilannya. Ya. Kemudian kalau kita lihat ya, kenapa sih jati diri dan karakter itu penting? Kenapa? Kira-kira.
Ada yang bisa kasih masukan? Pemikiran kenapa? Kenapa penting punya karakter, punya jati diri? Izin menjawab, Mbak. Silakan, siapa Kalau itu? Syifa, Mbak. Syifa, saya nggak Ya. bisa lihat ya. Syifa Rafani Putri. Oh, oke, ya. Kalau menurut saya, mengapa jati diri dan karakter bangsa itu penting? Karena kalau misalnya nggak ada jati diri dan karakter bangsa, kita akan terombang-ambing dalam arus globalisasi ini loh, Mbak. Jadi kayak sekarang kan kita lagi di arus globalisasi di mana semua negara itu ingin menunjukkan jati dirinya agar terlihat tampil di depan internasional gitu, Mbak. Kalau enggak kita bakalan ke bawah arus. Misalnya kita sekarang itu ngikutin gaya barat, besok ke gaya Korea, besok gaya Cina, kayak gitu lah, Mbak. Menurut saya gitu sih, Mbak. Oke, good ya. Lanjut, siapa lagi yang bisa kasih masukan kenapa penting gitu? Kenapa kira-kira jati diri dan karakter itu penting? Kenapa harus punya karakter berbangsa? Kenapa? Sebentar ya, saya stop share sebentar. Saya angkat telepon. Ya, ada yang bisa kasih tanggapan lagi selain Syifa? Kenapa sih harus punya karakter gitu? Kenapa harus punya jati diri? Kenapa? Mbak, izin menjawab. Silakan Rafsya. Menurut saya penting karena karakter dan jati diri bangsa itu juga sebagai label sosial. Misalnya kita lagi di luar negeri, orang tahu kita dari mana, dan itu juga penting tadi kata Syifa, agar kita tidak terbawa arus globalisasi yang sangat meningkat dewasa ini. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, makasih Rafsya. Yang lain? Ada? Izin menjawab, Mbak. Parah Menurut ya? saya juga, iya, Mbak. Oke. Jati diri itu penting karena untuk bisa, ibaratnya untuk bisa mengetahui diri sendiri lebih, memahami, dan juga istilahnya agar bisa love ourselves gitu, Mbak. Karena mencintai diri kita kan penting, dan jika sudah mengetahui jati diri, mencintai bangsa itu juga sejalur, Mbak. Jika kita mengingat dengan perjuangan para pendahulu kita, pasti di situ juga timbul rasa nasionalismenya gitu, Mbak. Dan saya pikir itu tuh sangat penting mengingat sejarah kita, mengapa kita seperti sekarang. Karena ini berkaitan dengan sejarah bangsa kita juga, Mbak. Jadi hal ini penting, Mbak. Begitu, Mbak. Ya, makasih Farah, good ya. Jadi memang ini ya, memang banyak ya, maksudnya banyak hal gitu, betul gitu bahwa harus globalisasi gitu ya. Nah jadi kita memang harus punya pakem nih, wah bangsa Indonesia itu sampai mana sih sebetulnya gitu. Sebetulnya identitasnya itu apa gitu, jati dirinya apa. Ya bangsa yang bagaimana gitu, sehingga kita tidak terbawa gitu harus globalisasi. Ya maksudnya terbawa harus globalisasi boleh sih, tapi yang baik-baik ya. Yang baik-baik, yang tidak bertabrakan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia gitu ya. Nah, tapi globalisasi dalam makna negatif kan tidak bisa gitu ya. Bahkan kalian tahu nggak, saya pernah dikenal dibilang Indonesia hanya gara-gara nyelup roti ke dalam teh.
Kan kalau orang-orang Eropa gitu ya, kebanyakan kan teh dengan dessert itu tidak disatukan ya. Ya udah dia makan croissant ya dimakan aja, diminum tehnya gitu ya. Kok saya celup ya. Saya celup biar ya saya senang aja gitu ya. Ya saya nggak apa-apa melakukan itu. Dia langsung bilang wah ini pasti orang Indonesia gitu. Ternyata itu pun ketahuan ya dari misalnya pada saat kita ada afternoon tea misalnya gitu ya. Nah, bahwa terlihat juga oh ini orang Indonesia gitu ya. Terlihat gitu. Jadi memang dari kebiasaan-kebiasaan pun terlihat ya. Nah, ada lagi misalnya terlihat dari suka tolong-menolong gitu ya. Kemudian yang pasti kenapa sih gitu ya? Karena kalau kalian lihat 5 sila itu ya, Pancasila, semuanya ya memang merefleksikan karakter kita. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, permusyawaratan perwakilan gitu ya, persatuan Indonesia. Jadi memang memang semuanya itu reflect on diri kita gitu. Jadi nggak bisa dipisah-pisah gitu loh sebetulnya. Ya, dari sila 1 sampai sila 5 itu nggak bisa dipisah-pisah ya. Tuh. Makanya tadi saya bilang agama tidak perlu dipertentangkan dengan Pancasila. Karena sila 1 ya ketuhanan yang Maha Esa. Definitely gitu loh ya. Jadi memang ya sudah tidak perlu ditabrakkan gitu ya, tapi dia dilebur menyatu gitu ya. Nah, kemudian ada yang bilang bahwa kemajuan dan ini misalnya karakter bangsa itu menentukan kemajuan dan kemunduran satu bangsa. Betul ya? Betul. Jadi jangan mau ada yang bilang kaum rebahan ya. Kaum rebahan kalau punya investasi saham di mana-mana boleh juga sih ya. Rebahan doang gitu ya, menghasilkan jutaan dolar gitu ya, boleh sih. Tapi kalau masih yang bekerja adalah diri sendiri, coba jangan banyak-banyak rebahan ya. Saya tuh selalu bilang kalau orang yang banyak tidur itu tuh dimakan kasur tahu. Ya kan kasurnya kan sampai legok gitu kan. Jadi kayak kita di dalam kasur bener-bener lay in bed gitu, bener-bener in bed gitu saya bilang. Ya, ada ya orang bisa tidur dari pagi ke pagi itu saya bingung loh. Ya. Saya kebanyakan tidur sakit kepala loh. Kurang tidur pun saya sakit kepala. Jadi benar-benar saya 7 jam. Ya, benar-benar saya 7 jam. Itu tidur. Ya. Jadi ada ya makanya saya bingung gitu, kaum rebahan gitu ya. Please itu jangan menjadi identitas kita ya, please. Ya, jangan menjadi identitas, khawatir saya ya. Gitu. Nah, kemudian ini ada lagi ya, ada Harrison, ada Huntington. Ini Huntington juga terkenal ya bukunya yang tahun 2000, The Culture Matter, How Values Shape Human Progress ya. Pentingnya budaya dalam peradaban bangsa. Jadi civilization itu tidak bisa dipisahkan ya dari culture. Culture ikuti yang memang yang baik-baik ya. Maksudnya semua budaya sebetulnya kan mengajarkan ada values kan di situ, ada good values di situ. Jadi ya sudah, misalnya kayak kalian masih pernah lihat nggak sih orang kalau lewat di depan orang tua masih nunduk gitu? Kadang saya lihat udah agak jarang bahkan gitu ya. Saya saja pun masih begitu gitu. Tapi banyak orang yang tidak gitu ya. Ini juga gitu. Ternyata tergerus gitu ya. Sedih juga itu sebetulnya ya. Nah, kemudian ini ya, Sabang sampai Merauke. Sudah kalian jalani belum? Semua? Belum ya? Saya pun belum. Ya. Saya sudah sampai ke balik bumi, tapi saya ke Kalimantan saja belum. Ya. Apalagi ke sini nih, ke Papua. Belum pernah saya ya. Semoga ini ya. Semoga bisa gitu kan. Nah, apalagi Pulau Rote gitu ya, Pulau Seram, Miangas gitu ya. Saya yang hatam itu saya ini nih. Dari ujung sini sampai ujung sini saya hatam nih. Ya. Jawa dari ujung sini sampai ujung sini saya hatam, sampai Bali saya hatam. Ya, tapi ini mulai-mulai nih, mulai nggak terjamah gitu ya, nggak tahu nih saya. Tapi kalau dari sini, dari Sabang ya, sampai Lampung sini, via semua moda transportasi udah saya coba, dari darat, laut, udara udah pernah saya. Ya, makanya saya bilang saya hatam ini.
Satu pulau sebesar ini saya hatam. Ya. Ini juga hatam, tapi darat ya, darat udara ini saya hatam. Nggak pernah saya pakai kapal dari sini. Ya, ini juga saya hatam. Nah ini nih, ini buta nih saya nih, ya. Kenapa sih Mbak gitu ya? Iya, di dalam negeri aja ongkosnya mahal ya. Ya kan? Mau ke Labuan Bajo gue nabung-nabung dulu kan. Gitu. Sementara ke Malaysia, saya dari Medan, dari tempat saya ke Malaysia 0 rupiah. Wajar jadinya saya lebih sering ke sini nih. Ini saya hatam nih, ya. Ini yang saya nggak tahu nih. Nah, ini PR ya, PR juga nih untuk kita ya. Kalau punya apa rezeki lebih gitu ya, jalan-jalan lah keliling Indonesia ya. Gitu. Sekarang lebih susah kan masa COVID. Kalau dulu belum ada kan COVID gitu ya. Belum ada tuh. Nah, kemudian ini tantangan kehidupan bangsa tentu ya harus globalisasi, tadi sudah ada yang sebut ya. Pertarungan ideologi. Nah, ini juga nih. Ideologi dibahas di media massa. Ini juga agak-agak tricky ya. Sebetulnya kalau kayak kita Pancasila ya sudah jelas gitu, nggak perlu dipertentangkan gitu ya, tapi justru dibahas menjadi pemersatu ya. Kemudian ada tantangan internal, betul, karena kita terlalu tinggi heterogenitasnya sehingga agak ini ya, agak apa bisa menjadi non traditional threat juga gitu ya. Tapi seharusnya bagaimana kita melihat bahwa keberagaman ini justru menjadi ciri khas kita ya. Tidak perlu kita pandang misalnya oh dia Papua, dia Batak, dia Minang, tidak perlu dipandang begitu. Ya, selama itu orang Indonesia ya tetap kita Indonesia. Ya. Mau warna rambutnya merah, kuning, hijau gitu ya. Mau keriting, lurus, ikal ya tetap Indonesia. Ya. Tetap Indonesia. Saya sampai Papua sana pun banyak teman saya ya yang memang orang Papua asli. Ya tetap mereka Indonesia. Sampai Aceh juga ya mereka juga Indonesia gitu ya. Sehingga warna kulit, agama, suku, budaya tidak menjadi halangan ya untuk menjadi Indonesia gitu ya. Nah, tantangannya ini ya, tantangan eksternal tadi globalisasi sudah, bahasa manusia Indonesia menjadi, nah ini juga nih individualis dan pragmatis ya. Pragmatis kadang bisa positif negatif ya, tapi kalau individualis seringnya sih tend to be negatif ya. Maksudnya sering sekali kita hanya memandang yang penting saya dong yang maju gitu. Nggak bisa, kita nggak bisa maju sendiri. Ya, itu sudah saya ilhami dengan benar ya. Kita tidak bisa maju sendiri. Ya, sampai hari ini saya ilhami dengan benar. Kenapa? Ini ke kehidupan pribadi ya misalnya ya. Personally, saya 3 bersaudara, cewek semua. Tadinya saya nggak ada kepikiran oh ya mau S2 gitu ya. Tapi saya mikir oh ya kayaknya saya butuh nih ambil S2 gitu ya. Sebelum orang tua retire gitu kan, saya ambil S2. Terus saya bilang ke adik-adik saya, ya yang lain tetap ambil S2 gitu. Setertatih-tertatihnya gitu ya. Akhirnya mereka selesai. Ya, tiga-tiganya kami master. Terus saya bilang lagi, mau nggak lanjut sekolah lagi gitu. Terus mereka jawab buset capek lah gitu ya segala macam gitu ya karena ada adik saya yang kuliah sambil kerja ya. Nah terus saya mikir ya berarti memang harus saya duluan juga tapi kan saya harus mikirkan yang di bawah kan. Jadi maju itu maju bersama, kalau maju sendirian nggak bisa ya. Makanya sampai hari ini ya kalau saya daftar PhD adik-adik saya daftar loh dengan bidangnya masing-masing. Saya selalu bilang, kemanapun nanti lulusnya, maka itulah rezekinya gitu. Bagaimana mungkin lulus kalau tidak berjuang? Ya, jadi tidak ada ya. Saya selalu bilang, tidak ada orang sukses itu berada di zona nyaman itu nggak ada. Orang-orang yang successful itu biasanya berada di zona yang sangat tidak nyaman. Ya, sering saya sampaikan kayak gitu. Ya. Nah, ini juga tadi sudah dibahas gitu ya. Nah, sekarang gitu ya, maksud saya
coba kalian ya kaitkan ke ini kan tentang jati diri dan identitas bangsa ya. Coba cari satu studi kasus kecil saja ya. Kalian ada kelompoknya berapa orang ini? Berapa kelompok, sorry? Berapa? Belum dibuat kelompok, Mbak. Oh, belum dibuat kelompok. Oke, nggak apa-apa. Ini kan ada 35 ya. 35 orang ya. Nah, mungkin saya minta mingle aja untuk di pertemuan 4 ini gitu ya, nggak apa-apa. Kalaupun nanti pertemuan 5 mau mau berbaur dengan yang lain nggak masalah gitu ya. Tapi coba karena ini 35 pas ya. Satu kelompoknya mungkin bisa 7 ya, jadi ada 5 kelompok saja. Coba cari masing-masing satu studi kasus yang dikaitkan ke identitas nasional tadi. Halo, ke jati diri bangsa. Ya. Kelompoknya sudah dibentuk minggu kemarin. Oh, udah dibentuk? Ya, Mbak. Ada berapa? Sania? Ada 7 kelompok, Mbak. Ya, ada 7. Nah, ada 7 mungkin masing-masing bisa cari satu saja studi kasus ya. Yang dikaitkan dengan SDGs ya. Saya tulis di sini mungkin ya. Dikaitkan ke SDGs Goal 16 ya. Seingat saya isinya adalah peace, justice. Coba dibuka deh. Ada yang bisa bacain ke saya? SDGs 16. Institution gitu kalau nggak salah saya. Ada yang bisa bacain? Peace, Justice, Strong Institution bukan, Mbak? Peace, Justice, terus? And Strong Institution. Lanjutannya ada nggak? Goal 16. Udah, Mbak, itu aja 3. Oke. Nah, ini ya, jadi dikaitkan dengan goal yang 16 ini. Terserah mau dikaitkan ke peace, ke justice, apa strong institution. Kalian cari satu studi kasus. Hari ini juga ya. Saya kasih waktu 10 menit saja. Ya. Nanti di oral aja. Maksudnya kalian boleh buat note gitu ya. Notes kecil gitu. Satu kelompok atau PowerPoint satu slide, nggak apa-apa. Hanya untuk ini tadi, studi kasus untuk identitas nasional atau jati diri bangsa dikaitkan dengan pencapaian SDGs Goal 16, yaitu Peace, Justice, and Strong Institution. Ya. Salah satu dari yang 3 ini juga boleh. Ya. Gitu. Bisa, nanti kita diskusikan sama-sama. Ya. Saya tunggu 10 menit, boleh? Boleh ya. PowerPoint-nya udah ada di kalian belum ini? Belum ya? Belum, oke. Saya share ya. Mungkin saya share ke siapa ya? Ke Ruth kali ya, karena saya nggak... Oh, saya share di sini aja kali ya? Di menu chat ya? Coba menu chat. Oh ya, bisa share file di sini. Saya share ya. Sudah sending ya. Lagi proses itu. 2,45 MB. Oke, silahkan dikerjakan ya. Ini filenya sudah sampai ke kalian. Saya tunggu 10 menit ya. 13.51 berarti nanti pukul 14.01 ya. Oke. Bisa ya? Atau ada yang mau ditanya dulu? Kira-kira.
Studi kasusnya terserah gitu ya, apa saja. Yang pasti masih relate sama kita, sama jati diri bangsa kita gitu. Masih relate dengan karakter Indonesia gitu ya, yang tadi sudah saya elaborasi ya. Bisa? Mbak, maaf kalau bertanya, ini berarti sesuai dengan yang tadi ya Mbak, SDGs Goal 16. Ya, SDGs yang goal ke-16, betul. Pilih salah satu kan ya Mbak? Salah satu saja. Ya, jadi yang pasti masih dikaitkan ke kita, masih dikaitkan ke Indonesia. Ya. Bisa dipahami ya? Oke, jadi ini bukan tugas rumah ya, ini tugas saat ini ya. Jadi memang nanti kita diskusikan bersama gitu kan, masing-masing kelompok pasti punya pemikiran yang berbeda kan. Nah, nanti kita diskusikan bareng-bareng gitu ya. Saya off dulu berarti ya 10 menit. Nanti saya kembali di 14 tepat ya.
Sudah bisa kita diskusikan? Halo. Halo, ada yang bisa respon? Halo. Halo Mbak. Ya, bisa kita diskusikan? Bentar Mbak. Suaranya delay, Stephen. Iya Mbak, mohon ditunggu sebentar Mbak. Oke. Kelompok saya belum selesai Mbak. 2 menit lagi ya. Baik Mbak.
Oke, kita bahas ya. Silahkan kelompok yang mau dulu nih, kira-kira. Ada? Sebelum saya tunjuk. Atau Steven mungkin? Kelompoknya Steven? Cukup 5 menit saja. Silahkan. Daripada jadi tugas rumah, mending jadi tugas di kelas kan. Silakan. Mohon maaf Halo. Mbak, ini harus pakai Suaranya- slide atau boleh pakai secara Suaranya delay, Steven. Gimana? ya? Apakah harus pakai slide atau boleh secara lisan, Mbak? Boleh, lisan pun boleh, tapi setidaknya tampil wajah ya. Jadi saya nggak ngobrol sama Oke, oke. telepon gitu. Ya. Sebentar, Mbak. Angelin sudah kering rambutnya. Ketawa deh. Udah kering. Kekeringan apa? Mbak, Iya kan? maaf, ini nggak apa-apa Mbak nggak ditampilkan slide. Nggak apa-apa, oral juga boleh. Oral juga boleh. Sebentar, Mbak. Ya. Ini apa? Ya, apa sih? This meeting is being recorded. Jangan-jangan tes IELTS ini. Mbak, tadi ini apa? Ini juga. Sorry, Mbak. Nggak apa-apa. Santai aja. Ayo, cepat diburu biar semuanya bisa ini. Selain kelompok Steven satu kelompok sama Sania? Enggak? Beda Mbak. Oh, yaudah, Sania aja duluan deh kalau itu. Atau udah ready belum, Steven? Soalnya suaranya delay gitu. Kayaknya koneksinya nggak stabil ya. Sebentar Mbak, kalau izin share screen Boleh, share screen boleh. ke Rara Mbak. Silakan. Sebentar Mbak, ini aku copy dulu itunya ke laptop. Soalnya tadi di ponsel. Mohon maaf, Mbak. Kelompok kami sudah siap untuk tulisan, Mbak. Ya, silakan, Steven. Ya, jadi kelompok kami mengambil kasusnya Rusia Ukraina. Jadi bagaimana sih sebagai jati diri Indonesia, kan Indonesia itu member of GNB ya, non-alignment movement gitu ya. Nah, bahwa Indonesia itu menghormati terhadap tujuan dan prinsip piagam PBB dan hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan. Nah, ini pun Indonesia mementingkan ini untuk terus dijalankan gitu ya. Nah, dalam isu ini Indonesia sikapnya bagaimana sih? Indonesia ini meminta agar situasi ini dapat segera dihentikan gitu, dan semua pihak agar menghentikan permusuhan serta mengutamakan penyelesaian secara damai dan melalui diplomasi.
Dan Indonesia juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah konkret ya guna mencegah memburuknya situasi akibat dari dampak Rusia dan Ukraina. Begitu Mbak dari kelompok kami. Oke, bagus. Nanti kita komentari bareng-bareng ya. Selanjutnya kelompok Sania. Iya. Mbak, Ya, maaf Mbak, silakan. Ya. saya mau menambahkan sedikit lanjutan dari Steven. Oh ya, ini satu kelompok, Rifki. Ya, satu kelompok. Ya, silakan. Saya itu juga kan memang di dalam konstitusi Indonesia sendiri pun memang perdamaian gitu ya, perdamaian harus tetap diutamakan gitu dibanding Indonesia menjadi mengacam tapi tak ada tindakan yang lebih lanjut. Lebih baiknya Indonesia menjadi inisiator juga. Kalau memang bisa Indonesia menjadi inisiator sebuah perdamaian tersebut, apalagi dalam konflik yang memang saat ini berada gitu, terlepas dari Indonesia gerakan non-blok, karena kita punya ciri khas sendiri di konstitusi kita sendiri sudah dijelaskan terkait perdamaian dunia gitu. Mungkin itu aja Mbak. Oke, makasih Rifki. Kemudian ada Syifa ya. Oh ya, harus ini ya. Saya jadikan host berarti ya. Siapa? Syifa. Iya Mbak Syifa. Saya jadikan co-host ya, sebentar ya. Coba. Harusnya udah bisa share screen. Baik Mbak, apakah ini sudah terlihat? Sudah sih. Halo? Sudah sih Pak. Ya, sudah. Sorry. Sebentar ganti. Bentar. Aduh, bentar Mbak. Aduh. Bentar Mbak, tadi saya salah akun sebentar Mbak. Oh, baik Mbak, sudah. Tadi saya nggak sengaja pakai akun teman saya. Apakah ini sudah terlihat Mbak? Ya, silakan. Baik, tadi kan disuruh menjelaskan studi kasus mengenai peace, justice, and strong institutions. Kalau misalnya dari kita sendiri, kami mengangkat isu tentang diskriminasi rasial, yaitu persoalan mendasar di Papua, di mana salah satu permasalahan sosial yang sering terjadi di masyarakat Indonesia adalah diskriminasi rasial. Diskriminasi ras dan etnis sendiri adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh kasus. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya. Contoh kasusnya, masyarakat Papua sering menjadi korban rasisme dan diskriminasi di negara sendiri. Kasus rasisme dan diskriminatif yang berujung pada kekerasan menimpa Obi Kagoya, mahasiswa Papua yang berkuliah di Yogyakarta. Kejadian itu bermula saat para mahasiswa Papua di Yogyakarta yang bergabung dalam Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat akan menyuarakan aspirasinya di jalan mendukung ULMWP bergabung dalam Melanesian Spirit Group, organisasi internasional di negara-negara tetangga Papua yang memperjuangkan bahasa Melanesia. Namun aksi tersebut dihentikan oleh aparat keamanan, lalu asrama mahasiswa Papua dikepung oleh beberapa ormas dan aparat keamanan. Obi ingin memberikan bantuan makanan kepada rekan-rekannya sebelum memasuki asrama, dia dihadang, tubuhnya dibanting, lalu diinjak-injak. Lanjut, ini siapa bagiannya? Silakan, Ruth. Baik, jadi kalau di PIS ini kita menganalisisnya jika terdapat nilai yang tidak diikuti dan diimplementasikan sudah sewajarnya ada ketegangan sosial, baik dari diskriminasi yang terus berjalan. Contohnya kan kasus yang tadi udah disampaikan Sania.
Nah, kita sebagai orang Indonesia mempunyai jati diri kan, dan kita punya landasan yaitu Pancasila. Jadi kita untuk mempererat identitas bangsa kita harus mengimplementasikan Pancasila. Jadi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita itu sama, biarpun suku-suku kita berbeda. Jadi itu sih. Ya. Lanjut. Udah selesai atau masih ada ini yang untuk justice sama strong institutions? Masih ada, Mbak. Mungkin dibaca aja di satu orang, nggak apa-apa. Ya, untuk justice, keadilan yang dituangkan dalam nilai kelima Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menggambarkan di mana seluruh rakyat baik etnis, suku, budaya, bahasa berhak mendapatkan keadilan yang sesuai, di mana keadilan tersebut sudah menjadi suatu landasan bangsa Indonesia dalam membangun negerinya. Jika landasan bangsa ini, Indonesia kan Pancasila itu kan sebagai identitas bangsa ya Mbak, sebagai identitas bangsa sudah seharusnya ini menjadi sebuah nilai penjunjung tinggi bagi bangsa Indonesia untuk saling menghargai satu sama lain. Silakan lanjut. Ya, selanjutnya kami akan menganalisis tentang poin dalam strong institution. Ketidakmampuan pemerintah untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM, mengidentifikasi, mengadili, menghukum para pelanggarnya, serta ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan kompensasi bagi para korban atau keluarganya tidak sejalan dengan prinsip dan standar HAM atau standar strong institution yang ada di SDGs 16 ini. Sekian presentasi kami mengenai SDGs 16. Terima kasih. Ya, makasih banyak. Kelompoknya Syifa, ya, ada Sania, Meisi dengan Ruth ya. Kemudian, dua lagi siapa? Meisi, Ruth, Syifa, Sania, dan Vida, Mbak. Vida, tadi ada ya? Ada. Oh ya, oke. Lanjut, mungkin kelompok siapa? Kelompok saya, Mbak. Kelompok Ya, 6. silakan. Di satu orang aja nggak apa-apa ya, screen. diomonginnya. Nanti saya minta list nama-nama kelompok ya. Boleh stop share, Syifa? Siapa ini? Farah ya? Ini harus satu-satu saya jadiin co-host ya jadinya. Kalau enggak, screen share. Udah terlihat ya, Mbak? Oke, baik. Saya mewakil dari kelompok 6 ya, Mbak. Ada mungkin nanti nama-namanya nyusul saja. Kami mengambil tema urgensi kasus kekerasan seksual serta kurangnya kepastian dan perlindungan hukum. Nah, jadi identitas nasional itu kan merupakan ciri sikap kesamaan sejarah, hukum perundang-undangan, hak dan kewajiban, serta pembagian kerja berdasarkan profesi. Seperti yang kita ketahui, identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri. Dalam hal ini, masyarakat kita yang beragam dan atas dasar banyak kesamaan, mulai dari tempat tinggal dan kearifan lokal yang ada dapat dikatakan sebagai identitas nasional. Nah, sehubungan dengan tujuan dari SDG 16 ini, terkait dengan mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, itu salah satunya ada yang namanya Program Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, jadi di sini kan kekerasan seksual tuh tidak memandang gender ya Mbak, tapi di Indonesia itu baru cuma ada Komnas Perempuan. Nah, kelompok kami menganalisis dan melihat banyaknya kasus kekerasan seksual yang relatif meningkat pada setiap tahunnya. Harusnya RUU ini segera diserahkan, segera disahkan, tetapi pada kenyataannya yang terjadi di dalam proses pengesahannya, seringkali kita melihat banyak hambatan-hambatan nih Mbak. Biasanya hambatan itu berupa dari perbedaan ideologi atau paham berpikir antara anggota DPR yang menyulitkan pengesahan RUU tersebut. Dan saya pikir dalam SDG ini sangat berkaitan erat dengan aspek peace, justice, and strong institution. Itu mungkin Mbak dari kelompok kami. Ya, makasih Farah. Selanjutnya.
Oke. Bagus ya, contoh-contohnya beragam ya. Saya perhatikan. Silakan kelompok siapa lagi? Audrey ada? Video. Audrey Alisa? Ada Mbak, Ah, sebentar. ya. Siapa yang kira-kira akan ini? Bentar Mbak. Tapi nggak bisa share screen Mbak, soalnya tadi kita bentuknya cuma note doang gitu. Nggak apa-apa, oral aja mungkin. Oh iya, jadi yang kelompok kami mau bahas tuh tentang tumpulnya hukum di Indonesia. Nah, kasusnya itu mengenai kasus nenek yang mencuri kayu demi kehidupannya yang sulit atau ekonominya yang sulit. Ia mendapatkan hukuman berat. Padahal di Indonesia itu banyak juga koruptor. Nah, koruptor sendiri itu sangat mudah lolos dari hukuman yang berlaku, Mbak, dengan mereka yang memiliki power di negara kita ini. Jadi mereka banyak banget yang kayak kadang bebas, hukumannya pun dikurangi. Kayak nenek yang cuma nyuri kayu aja hukumannya 5 tahun penjara, sedangkan ada seorang koruptor yang divonisnya cuma 1,5 hukuman penjara. Jadi dari ini kayak justice di Indo gitu Mbak yang kita bahas sih. Gitu Mbak. Oke, makasih Audrey. Lanjut, siapa lagi? Kelompok Nadi. saya deh Mbak. Iya. Siapa? Farsha, siapa? Rafsya, balik-balik saya dah. Udah namanya. Siapa ini? Gary, ya. Silakan. Tapi yang share screen Nadia. Oke. Saya Nadia. share screen ya, Mbak. Kayaknya harus saya jadiin co-host deh, baru bisa Iya, share Mbak. screen. Sebentar ya. Ya, silakan. Ya, kali ini kita tuh mengambil tema perdamaian. Kayak konstitusi di Indonesia tuh menjamin kebebasan beragama kepada semua orang di Indonesia, masing-masing menurut agama atau kepercayaan sendiri. Konstitusi ini juga menetapkan bahwa negara Indonesia harus didasarkan pada keyakinan ketuhanan yang Maha Esa. Yang seperti yang kita tahu, Indonesia tuh memiliki banyak sekali keberagaman agama. Setiap agama di Indonesia memiliki hari raya besarnya masing-masing. Contohnya kayak Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal. Nah, untuk menciptakan perdamaian di Indonesia tentu perlu adanya toleransi beragama. Salah satu sikap toleransi yang bisa dilakukan adalah seperti saling menghargai sesama, yang kayak misalnya kita lagi merayakan Idul Fitri, agama lain tuh menghormati dan sebaliknya. Umat beragama Islam atau yang lainnya bisa saling membantu untuk menjaga hari raya tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik. Saat umat Islam sedang merayakan sholat Id, umat Kristen bisa menjaga, atau sebaliknya saat umat Kristen sedang menjalani misa, biasanya tuh umat Islam yang menjaganya. Jadi intinya walaupun terjadi perbedaan di kalangan umat beragama, Indonesia tetap bisa menjaga perdamaiannya dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah kelebihan yang dimiliki, karena tidak membeda-bedakan satu sama lain dan semua masyarakat tidak ada yang didiskriminasi. Walaupun tentu hal tersebut belum 100% dapat terrealisasikan, tetapi bangsa Indonesia dapat menuju ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih, Mbak. Oke, good. Makasih, Gary. Lanjut, 2 kelompok lagi ya? Mbak, kelompok saya izin. Oh ya, Rafsya. Saya manggil kamu Farsha. Terima kasih, Mbak. Nama dekat nih. Yang akan share screen, ada screen yang mau di-share? Saya Mbak. Ada Mbak Izaz. Ya, Izaz. Mana nih? Oke. Ya, silakan Izaz. Oke, jadi kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang studi kasus yang ada di Desa Wadas.
Boleh di next. Itu ada anggota kelompoknya juga, Mbak, di situ. Oke, jadi kronologinya pada 8 Februari ada beberapa aparat yang memasuki Desa Wadas dan beberapa warga juga ditangkap karena adanya protes dari warga tersebut yang menolak adanya pembangunan bendungan oleh pemerintah. Padahal pembangunan tersebut merupakan bagian dari pembangunan proyek strategi nasional di masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Tapi di sini rasanya pembangunan tersebut sangat merugikan masyarakat karena pembangunan tersebut dirasa akan merusak beberapa lahan di wilayah desa tersebut dan akan merugikan desa tersebut nantinya. Boleh di next. Jadi kelompok kami melihat bahwa dalam mencapai tujuan SDG ke-16 ini, peace dan justice masih belum bisa implementasinya dikatakan berhasil atau sempurna di Indonesia. Hal ini terlihat dalam kasus yang telah saya jelaskan sebelumnya yang terjadi di Desa Wadas, Jawa Tengah, di mana terjadinya kericuan antara warga setempat dan aparat kepolisian dalam penolakan pembangunan tambang dan bendungan di wilayah tersebut. Ketidakadilan ini terlihat juga dari tidak berdayanya masyarakat setempat yang tidak bisa melawan akibat jika mereka melawan, mereka akan ditangkap oleh aparat setempat atau pihak-pihak berwajib yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa ketidakadilan masih sangat tidak terlihat, masih sangat belum bisa dirasakan di Indonesia, terutama pada masyarakat-masyarakat golongan kecil. Padahal tindakan warga tersebut adalah tindakan yang berhak mereka lakukan sebagai warga negara. Mereka bisa menolak karena wilayah tersebut merupakan wilayah tempat tinggal mereka dan mereka akan merasa dirugikan jika pembangunan tersebut bisa dilakukan. Itu yang kelompok kami bisa sampaikan. Terima kasih, Mbak. Ya, makasih. Rafsya, Izas, dan teman-teman lain ya. Satu kelompok lagi ya? Ya, kelompok saya, Mbak. Ya. Jadi, Salman. Oral ya? Ya, saya oral. Oke. Jadi, saya dari kelompok 5 itu membahas tentang kasus di mana seorang pria yang menendang sesajen di gunung. Nah, ini pembahasannya merujuk ke poin peace. Nah, jadi kasus ini terjadi di daerah Gunung Semeru, yang dimana seorang menendang sesajen di gunung. Kemudian dia berkata, ini yang membuat Allah murka, kata dia. Jika dikaitkan dengan 16 SGDS bagian peace, maka itu termasuk mengundang amarah dan perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia yang menganut agama maupun kepercayaan mengenai hal-hal seperti sesajen. Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara, dan berdasarkan sila pertama, tiap warga negara harus menghargai dan mentoleransi agama lain karena di Indonesia sendiri terdapat beberapa agama. Nah, jadi di kasus ini tuh ada salah satu orang yang tidak menghargai agama lain, di mana dia merasa bahwa tindakan atau adanya sesajen itu adalah melanggar hukum Tuhan, dan justru hal itulah yang membuat bencana terjadi. Padahal di Indonesia terdapat sila pertama yang membuat menyuruh warga dan masyarakat Indonesia itu saling toleransi antar agama. Lalu pada kasus lain ada di mana orang di luar non-Islam itu ada yang berkata bahwa toa masjid atau azan itu disamakan dengan gonggongan anjing. Nah, hal itu juga menuai kecaman dari berbagai kalangan yang akan merusak persatuan dan menyebabkan kekacauan gitu. Jadi perdamaiannya akan luntur dan hilang. Terima kasih, Mbak. Ya, habis apa ada lagi? Habis kayaknya ya, kelompoknya ya. Oke. Ya, makasih banyak ya untuk contoh-contohnya dari mulai Rusia, Ukraina ya, sampai ke desa mana tadi? Wadas, Mbak. Sampai ke desa Wadas ya. Good ya. Jadi memang ada banyak hal ya yang sebetulnya bisa dilakukan ya sebagai upaya untuk meminimalisir konflik ya. Tadi kan kalau yang kalian sampaikan ya, sehingga terbentuk peace, justice, dan strong institution. Nah, ketiganya ini penting gitu ya, sehingga menjadi salah satu acuan untuk satu semester di mata kuliah ini ya. Jadi memang ketika bangsa ya, ketika individu dan bangsa negara sudah paham mana-mana saja batas hak dan kewajibannya,
kemudian sudah paham bahwa saling menghargai gitu ya, kemudian sudah paham posisinya masing-masing gitu ya. Misalnya kalau dari agama ya agama apapun gitu ya, selama saling menghargai gitu, saya pikir ya sudah benar gitu ya, karena setiap orang berhak ya sesuai dengan undang-undang, setiap orang berhak memiliki kepercayaan dan agamanya masing-masing dan menjalankannya dengan nyaman ya. Jadi banyak ya, ini yang saya sering agak miris ya ketika agama itu dipolitisir ya, padahal tidak demikian ya. Nah kemudian padahal agama pun masih termasuk fundamental untuk karakter ya, fundamental untuk pembentukan karakter yang lebih baik gitu. Nah kemudian rasisme gitu ya, kemudian ada lagi itu padahal saya bilang ya, saya sudah sampaikan di awal, apapun warna kulitnya, ya bentuk rambutnya, warna rambutnya merah, kuning, hijau, segala macam gitu ya. Selama memang dia Indonesia ya dia memang Indonesia gitu. Tidak bisa kita pisahkan, wah karena nggak sama Mbak, karena bukan orang Jawa gitu ya, karena Papua jadi tidak include di dalam kami gitu ya. Tidak bisa gitu. Kami di sini adalah nation ya. Kami di sini adalah Indonesia satu gitu ya. Sehingga tidak bisa kita separate gitu, tidak bisa kita segregasi gitu loh. Wah, yang satu etnis di sini aja tinggalnya, tidak boleh ada orang lain gitu ya, tidak boleh ada etnis lain, nggak begitu ya, tidak bisa begitu kita. Bahkan saya di kompleks saya pun agamanya beragam, depan, belakang, kiri, kanan gitu ya, itu beragam gitu. Sehingga ya damai-damai aja selama ini gitu ya, ya nggak ada konflik atau hal yang berarti gitu ya, konflik ini itu nggak ada gitu. Bahkan kalau kalian mungkin kalau kalian ke tempat saya ya, di kota saya di Medan, meski KTP saya sudah Jakarta ya, karena saya kan migrasi ya ke sini. Di Medan itu paling minim untuk konflik etnis. Karena mau etnisnya apapun, agamanya bisa beragam gitu. Jadi nanti orang tuanya misalnya Kristen gitu ya, anaknya Islam ya ada gitu, ada. Sebaliknya ya ada juga gitu. Jadi mereka tidak melihat sekat-sekat tidak melihat sekat-sekat agama begitu kuat gitu, tapi lebih kepada kekeluargaannya gitu ya, sehingga minim sekali. Saya boleh bilang ya, minim sekali konflik-konflik dikarenakan etnis, rasial dan agama ya di Medan. Mungkin ini bisa jadi percontohan juga untuk daerah-daerah lain ya. Nah, kemudian tadi posisi Indonesia ya di tingkat internasional misalnya itu betul ya. Jadi meski kita menganut non-alignment movement ya, kita termasuk di dalamnya, tapi kita tidak bisa swing ya. Pada saat di posisi ini tidak bisa swing. Apakah ya udah kita status quo aja diam gitu? Itu nggak bisa. Kita seharusnya tunjukkan bahwa Indonesia bisa dalam posisi untuk encourage perdamaian, untuk encourage peace dengan institusi yang lebih kuat gitu ya, sehingga tidak lagi terjadi konflik-konflik antar bangsa, antar negara, bahkan mengarah kepada World War III ya. Semoga tidak ya. Oke, saya pikir itu saja ya untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. 14.41 saat ini di jam saya ya. Saya stop record dulu.